Dalam praktek atau pergaulan sehari-hari, terutama dalam kalangan pengusaha bisnis, sering terdengar kata merek. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu merek? Apa sih pentingnya merek? Nah, sebelum itu, mari kita simak video berikut. Ana sangat menyukai roti yang ia beli jauh dari rumahnya. Suatu ketika, ia membeli roti tersebut di toko dekat rumahnya. Namun, ia bingung harus mengatakan apa kepada si penjual. Ia bingung karena di dalam roti tersebut tidak ada tertera apapun untuk dikatakannya. Ia hanya mengatakan bagaimana tekstur roti tersebut. Namun, penjual tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ana. Akhirnya, Ana membeli produk roti yang lain. Nah, dari video tadi telah kita simak bahwa ada seorang konsumen yang hendak membeli suatu produk roti. Namun, ia merasa kebingungan. Ia bingung karena dari produk tersebut tidak tertera apapun untuk ia ingat. Maka, ia membeli produk lain sehingga uang yang harusnya menjadi pemasukan si pemilik roti pertama malah berpindah kepada pemilik roti lainnya. Bagaimana jika itu terjadi pada ribuan pembeli dan itu terjadi kepada kamu sebagai penjual roti tadi? Berapa banyak pemasukan atau keuntungan yang hilang dari kamu? Itu merupakan salah satu contoh pentingnya hak merek pada suatu produk. Jika kita mencantumkan merek, apa sih manfaatnya untuk kita? Dengan mencantumkan merek, pembeli akan mudah mencari atau menemukan produk kita. Itu merupakan manfaat merek bagi konsumen, yaitu penanda pengingat produk. Selain itu, ada lagi nggak ya manfaat bagi perusahaannya? Ada, yaitu sebagai identitas perusahaan dan pembeda produk kita dengan produk lainnya. Selain itu, ada juga manfaatnya bagi publik, yaitu masyarakat atau calon pembeli mengetahui hal-hal terkait produk yang ingin dibelinya, karena dalam merek juga mencantumkan informasi terkait. Dalam dunia usaha, produk bukan hanya berupa barang, namun dapat juga berupa jasa. Maka, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada merek dagang, merek jasa, dan juga merek kolektif. Pertama, ada merek dagang, yang mana merek dagang ini merupakan merek yang digunakan pada produk berupa barang seperti jamu, makanan, minuman, barang elektronik, serta otomotif. Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada produk berupa jasa seperti jasa laundry, servis, dan juga antar barang. Sedangkan merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa yang karakteristiknya sama, serta penggunaannya dan pengawasannya juga sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau lebih. Contohnya seperti Coca-Cola dan Big Cola, serta ada Goryeo dan Oreo. Apa teman-teman tahu bentuk merek itu seperti apa? Mari kita lihat beberapa gambar berikut. Ini merupakan beberapa contoh merek. Bisa teman-teman lihat apa saja yang ada di dalam merek. Merek dapat berupa kata, logo, huruf, angka, gambar, nama, ataupun susunan warna, serta juga dapat berupa kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Merek ini dapat ditampilkan dalam 2 dimensi, yaitu flat atau datar, atau 3 dimensi, yaitu bertekstur, ataupun berupa hologram. Sudah disebutkan tadi bahwa dalam merek bisa saja terdapat logo, gambar, nama, kata, huruf, angka, ataupun susunan warna, serta dapat juga berupa 2 dimensi dan juga 3 dimensi, serta hologram maupun suara, seperti suara dalam Nokia Tune. Itu semua dinamakan dengan unsur-unsur merek. Nah, dari unsur-unsur tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari merek yaitu merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa unsur-unsur merek, yaitu seperti gambar, logo, angka, warna, maupun kombinasi dari 2 unsur atau lebih tersebut.
untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh dua orang atau seseorang atau bahkan lebih, atau yang disebut dengan badan hukum dalam perdagangan jasa atau dagang. Pengertian merek ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1. Apakah merek itu harus didaftarkan? Dan gunanya apa kita daftarkan merek? Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Adele merupakan pedagang yang sedang menjajakan produk dagangannya. Ketika ia sedang sibuk menjajakan produknya, tiba-tiba datanglah seorang penjual lainnya yang langsung marah dan mengaku-ngaku bahwa produk dagangan yang telah dijajakan oleh Adele merupakan produk dagangannya. Adele merasa bingung karena ia merasa tidak mencuri apapun dari milik penjual tersebut. Ia hanya menjajakan apa yang menurutnya menarik perhatian calon pembeli. Selain itu, Adele juga merasa bahwa produk yang ia dagangkan merupakan hasil pemikiran ia sendiri. Namun, Adele tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa produk yang ia jajakan merupakan produk hasil pemikirannya sendiri. Nah, sudah kita simak video tadi, yang mana ada dua orang penjual yang sama-sama merasa bahwa merek tersebut merupakan merek miliknya. Dan si Adele tidak tahu bagaimana membuktikan bahwa produk tersebut adalah hasil pemikirannya sendiri. Itu merupakan salah satu hal betapa pentingnya merek itu didaftarkan. Selain keuntungan bisnis, ada keuntungan lain loh yang ada di dalam mendaftarkan merek. Tentu saja keuntungan perlindungan hukum. Namun, untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, kamu harus mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum kamu mendaftarkan merek kamu, terlebih dahulu kamu harus cek apakah merek kamu sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh orang lain atau belum. Kamu bisa cek di situs DJKI atau di PDKI. Inilah keuntungan yang kamu dapatkan ketika mendaftarkan merek kamu. Yang pertama, sebagai alat kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga pihak lain tidak dapat mengakui merek kamu. Yang kedua, sebagai dasar penolakan terhadap pendaftaran merek yang bentuknya sama, mirip, atau menyerupai merek kamu. Maksudnya, merek apapun yang akan didaftarkan oleh pihak lain akan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut menyerupai merek yang telah kamu daftarkan sebelumnya. Kemudian, keuntungannya menjadi dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang telah kamu daftarkan. Dengan mendapatkan perlindungan hukum hak merek, kamu dapat menggugat pihak lain yang hendak memakai merek yang telah kamu daftarkan, sehingga merek kamu aman untuk kamu pakai. Namun, tidak semua merek bisa kamu daftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak merek. Ada beberapa ketentuan yang berlaku, yang apabila merek kamu ada indikasi yang bertentangan dengan agama, ideologi, moralitas, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang ditolak. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata merek dapat teman-teman daftarkan sebagai milik personal dan juga kolektif loh. Maksud dari yang personal yaitu merek dapat didaftarkan sebagai milik satu orang, yang artinya seluruh hak atas merek tersebut dilimpahkan kepada satu orang yang telah mendaftarkannya. Sedangkan berdasarkan kolektif, merek dapat didaftarkan sebagai milik beberapa orang atau kelompok maupun badan hukum seperti koperasi, kelompok usaha bersama atau KUB, sehingga seluruh hak merek tadi menjadi hak pihak terkait. Jika teman-teman telah mendaftarkan hak merek teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak didaftarkannya hak merek, dan teman-teman dapat memperpanjangnya kembali loh. Dan ya, jika ada pihak lain yang menggunakan merek secara keseluruhan terhadap merek kamu yang telah kamu daftarkan sebelumnya, maka pihak tersebut akan mendapatkan pidana penjara selama 5 tahun atau dikenakan denda 2 miliar rupiah. Nah teman-teman, ternyata banyak juga ya keuntungan yang kita dapatkan jika kita mendaftarkan merek pada produk kita. Ayo kita daftarkan merek produk kita jika kamu ingin memulai usaha bisnis, agar kamu bisa mendapatkan perlindungan hukum atas produk kamu. Sekian materi hak merek dari saya. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di materi berikutnya.